Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Faizal Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang job scheduling, metode-metode job scheduling guna memenuhi tugas besar 2 di mata kuliah perancangan dan pengendalian produksi. Oke, yang pertama adalah metode first come first serve. Metode first come first serve ini adalah metode atau pelayanan job di mana urutan pertama itu dilakukan sesuai dengan jadwal. Jadi urutan pertama dilakukan pertama. Nah, kita di sini contoh kasusnya. Untuk total job sendiri di sini ada 7 job dari job 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan untuk waktu proses job-job ini sendiri yaitu untuk job 1 9 second. Di sini dalam satuan second ya. Untuk waktu proses dalam satuan second. Jadi untuk job 1 9 second, job 2 5 second, job 3 7 second, job 4 15 second, job 5 35 second, job 6 3 second, dan job 7 itu 5 second. Sebelumnya ini contoh kasus yang diambil di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi untuk satu line itu terdapat 7 mesin, dan 7 mesin tersebut masing-masing memiliki satu job. Maka dari itu saya mencantumkan atau mengambil studi kasus di sini yaitu 7 job berdasarkan jumlah mesin dan line tersebut. Oke. Di sini untuk flow time sendiri, setelah mengetahui dan mendata waktu dan dari tiap job, maka di sini kita harus menentukan flow time untuk mencari rata-rata penyelesaian job dan untuk mencari interval untuk menyelesaikan semua job ini tersebut. Oke. Untuk mencari flow time sendiri itu sangat mudah. Dari untuk perhitungannya yaitu untuk waktu proses pertama 9 second kita taruh di pertama 9 second, dan untuk job kedua flow time-nya itu 9 ditambah 5 second. Jadi untuk tiap flow time dari job-job sendiri itu adalah penjumlahan dari 2 job sebelumnya. Jadi untuk job 1 karena ini job pertama maka kita akan tulis 9 second, dan untuk job kedua itu kita total dari job 1 dan job 2 maka akan didapat 14 second. Begitupun job 3 14 second ditambah 7 second 21 second, 21 second tambah 15 36 second, 36 second ditambah 35 second 71 second, 71 second ditambah 3 second 74 second, dan 74 second tambah 5 second yaitu 79 second. Nah, total dari semua job ini atau total flow time ini adalah max span. Nah, untuk max span sendiri adalah interval waktu untuk menyelesaikan semua job. Jadi untuk menyelesaikan semua ketujuh job ini maka akan membutuhkan waktu 79 second. Oke, untuk rata-rata kita total dari flow time ini kita total yaitu totalnya 304 second. Nah, dari 304 second ini kita ambil rata-rata. Caranya seperti apa? Jadi untuk pengambilan rata-rata ini adalah dari total flow time ini terus kita kurangi jumlah job. Karena di sini jumlah job ada 7 job, maka kita akan kurangi dibagi 7, hasilnya 43,4 second. Nah, untuk rata-rata ini adalah rata-rata penyelesaian job dari ketujuh job tersebut. Oke, selanjutnya yaitu metode shortest processing time. Metode shortest processing time ini adalah untuk meminimumkan waktu tinggal atau flow time rata-rata. Nah, aturannya adalah flow time rata-rata akan minimum bila n jobs yang akan diproses pada sebuah mesin diurutkan menurut waktu pemrosesan terpendek. Jadi kita urutkan dari waktu yang terkecil terpendek gitu. Jadi untuk rumusnya sendiri adalah T1 lebih kecil atau sama dengan T2 lebih kecil sama dengan dan seterusnya. Untuk rumusnya itu T N kurangi 1. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk kita ambil dari data studi kasus sebelumnya. Seperti yang saya katakan tadi ya, nih total job ada 7 job, waktu proses itu sama dengan yang tadi. Nah, karena di sini menggunakan metode shortest processing time di mana kita mengambil waktu terkecil, maka
kita urutkan dari waktu yang terkecil. Oke, kita di sini cari yang waktu yang terkecil. Nah, kita didapat itu 3 second. Nah, dari 3 second waktu proses tersebut, job mana? Job 6. 3 second ini job 6, maka kita taruh di pertama, di urutan pertama. Begitupun yang selanjutnya, kita cari yang lebih kecil lagi setelah 3 second. Nah, di sini kita akan menemukan 5 second. 5 second ini job berapa? Yaitu job 2. Maka ditulis di urutan yang kedua. Nah, begitupun seterusnya, maka akan didapat urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kayak kita didapat 3, 5, 5, 7, 9, 15, dan 35 second. Nah, untuk flow time-nya sendiri sama seperti metode yang pertama, maka kita ambil urutan yang pertama, urutan waktu yang pertama itu 3 second. Nah, untuk flow time yang kedua itu adalah jumlah total dari waktu second sebelumnya. Jadi 5 ditambah 3 hasilnya 8 second. Begitu selanjutnya 8 tambah 5 13 second, 13 second tambah 7 20 second, 20 second tambah 9 29 second, 29 second tambah 15 second 44 second, 44 second tambah 35 second yaitu 79 second. Hasilnya sama dengan metode sebelumnya. Nah, ini ada 79 second adalah max span. Jadi seperti yang dikatakan tadi, max span ini adalah interval waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua jobs. Nah, dari total flow time ini yaitu 196, kita bagi dengan jumlah job yaitu 7 job seperti yang tadi, maka akan didapat rata-rata itu 28 second. Ini untuk metode shortest processing time. Jadi kita menentukan job berdasarkan waktu terkecil. Jadi rata-rata yang didapat adalah 28 second untuk menyelesaikan semua job tersebut. Metode dari hasil job-job ini, job-job di sini kan kita sudah diurutkan, maka didapat waktu second sesuai urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka di sini selanjutnya adalah kita membuat Gantt chart untuk metode SPT tersebut. Metode pembuatan Gantt chart ini sesuai dengan job, jadi kita buat alur kalau bisa dibilang alur proses dari waktu proses terkecil hingga terbesar, maka akan didapat seperti ini. 6 tadi kan yang pertama itu untuk job 6 adalah 3 second, maka kita taruh di pertama. Job kedua itu 5 second, maka kita ditaruh yang kedua. Dan job 7 itu 5 second, dan begitu pun selanjutnya, maka akan didapat urutan proses seperti ini dengan max span 79 second. Ini sama dengan waktu sebelumnya, yaitu untuk interval semua proses menyelesaikan pekerjaannya yaitu 79 second. Selanjutnya adalah metode weighted shortest processing time. Aturannya adalah bila terdapat n job yang akan diproses di sebuah mesin dan setiap job mempunyai bobot WI, maka rata-rata flow time akan minimum bila job tersebut diurut menurut rumus berikut. Jadi T1 per W1 lebih kecil sama dengan T2 per W2 dan seterusnya. Untuk rumusnya sendiri adalah T N kurangi 1 per W dalam kurung N kurangi 1 dan begitu selanjutnya. Nah, untuk perhitungannya dengan menggunakan data yang tadi adalah dari job 1 hingga 7 kita masukkan data sebelumnya, waktu proses data sebelumnya. Dan untuk bobot sendiri ini kita didapat angka 1 2 3 1 1 2 3. Nah, ini bobot sendiri adalah menurut penilaian atau misalkan ketentuan yang kita buat. Nah, untuk di contoh kasus saya ini adalah bobot saya adalah saya buat berdasarkan penting atau tidak pentingnya proses tersebut. Contohnya di job 1 itu 9 second. Saya beri bobot 1 karena job ini tidak terlalu penting. Jadi walaupun
eh job ini, oh maaf, sebelumnya saya menilai berdasarkan kualitas ya, kualitas, penilaian berdasarkan kualitas. Jadi ada 3 penilaian, kriteria penilaian, yaitu untuk nomor 1 itu tidak penting, tidak terlalu penting, untuk nomor 2 itu penting, dan untuk nomor 3 itu sangat penting. Saya masukkan ke kriteria penilaian ini berdasarkan kualitas. Oke, contohnya kita untuk job 1 kita beri bobot nilai 1. Nah, di line tersebut untuk job 1 ini kualitas tidak terlalu penting ya. Jadi walaupun ada defect atau NG, tidak terlalu berpengaruh pada perakitan produk ataupun saat di proses selanjutnya. Jadi maka saya beri penilaian atau bobot 1, dan untuk bobot 2 saya beri penilaian 2, yaitu penting, karena di job 2 ini ada salah satu proses yang memang sangat penting untuk proses selanjutnya. Jadi jika tidak ada bagian yang diproses di job 2 ini, maka job selanjutnya itu tidak akan bisa running, tidak akan bisa jalan. Nah, untuk job 3 saya beri nilai 3, sangat penting. Kenapa? Karena untuk di job 3 ini sangat menentukan di proses akhir. Jika di proses atau job 3 ini tidak ada yang lengkap atau tidak ada yang ada terdapat defect, maka akan berpengaruh di job terakhir, yaitu di job 7 ini. Nah, untuk penilaian bobot kita sudah didapat. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan rumus yang sebelumnya, jadi TI per WI, untuk menentukan weighted shortest processing time. TI per WI kita masukkan rumusnya, jadi 9 dibagi 1, yaitu 9, 5 dibagi 2, 2,5, 7 bagi 3, 2,3, 15 bagi 1, 15, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita memasukkan nilai dari rumus tersebut, kita urutkan dari yang terkecil. Kita urutkan berdasarkan waktu prosesnya. Seperti metode yang kedua, yaitu shortest processing time, kita urutkan dari proses yang terkecil. Kita lihat di data ini, bisa dilihat dari yang terkecil hingga ke waktu proses yang terbesar atau terlama. Untuk flow time sendiri kita masukkan itu sebelum sama seperti metode sebelumnya. Untuk flow time, yaitu untuk job pertama hasilnya 3, karena inilah job yang paling awal, dan untuk job yang kedua ada jumlah dari job kedua ditambah job 1, yaitu 8, dan seterusnya hingga didapat total semua job ada 79, atau max span ya, ini bisa dikatakan max span seperti yang sebelumnya, yaitu interval untuk menyelesaikan semua job. Dan untuk weighted flow time sendiri, rumusnya adalah WI dikali FI. Nah, WI sendiri ini ya penilaian bobot ya, karena kita sudah sebelumnya kita sudah urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka bobotnya pun ini sudah menyesuaikan dengan urutan tersebut. Jadi untuk weighted flow time sendiri, yaitu WI kali FI untuk job 1 adalah untuk job urutan pertama, yaitu job 6, adalah 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 dikali 8 sama dengan 24, 3 kali 15 sama dengan 45, 2 kali 20 sama dengan 40, dan seterusnya. Maka setelah didapat semua hasil ini, maka kita total, yaitu totalnya 267. 267 ini kita bagi dengan jumlah job, yaitu 7 job, maka akan didapat 20,54. Nah, 20,54 satuannya second ya, jadi totalnya juga 267 satuannya second. Untuk rata-rata 20,54 satuannya second. Nah, ini rata-rata untuk menyelesaikan semua job tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah metode earliest due date.
Nah, untuk metode LS ini tujuannya adalah untuk memperkecil keterlambatan nilai keterlambatan yang paling besar. Jadi di sini kita mencari nilai keterlambatan yang paling tinggi dari ketujuh job tersebut agar kita bisa mengantisipasi atau menghilangkan keterlambatan tersebut. Caranya adalah sama seperti sebelum-sebelumnya, kita menggunakan data studi kasus yang pertama. Nah, untuk due date-nya sendiri, karena ini sudah ditentukan di perusahaan, maka kita ada penambahan data ya untuk due date-nya sendiri. Jadi untuk job 1 itu 15 second, job 2 8 second, job 3 12 second, dan seterusnya. Nah, dari job-job ini kita susun berdasarkan waktu proses, sama seperti metode sebelumnya. Kita susun dan urutkan job tersebut berdasarkan waktu proses. Nah, akan didapat data seperti ini. Untuk due date-nya pun hasilnya karena mengikuti urutan waktu proses seperti ini. Saat selesai ini sama seperti perhitungannya sama seperti flow time lah. Jadi untuk job pertama yaitu job 6 kita masukkan 3 detik karena sesuai dengan waktu prosesnya. Untuk job kedua itu adalah penjumlahan dari job pertama dengan job kedua yaitu 8 second. Dan untuk job ketiga 13 second yaitu 5 ditambah 8. Untuk job 4 20 second itu 13 ditambah 7 dan seterusnya. Dan untuk keterlambatan di sini ada lateness, maka rumusnya adalah flow time atau saat selesai dikurangi dengan due date, yaitu di sini kita didapat 3 dikurangi 6, maka akan didapat minus 3 second. Di minus 3 second ini sudah pasti terlambat. Untuk proses urutan pertama yaitu job 6, di minus 3 second itu pasti terlambat. Dan untuk proses sebelumnya yaitu job 2 8 dikurangi 8 hasilnya 0 second. Jadi untuk hasilnya sendiri di sini ada 0, yaitu tidak ada keterlambatan di job kedua, urutan kedua yaitu job 2 dan job 3 dan seterusnya. Nilai keterlambatan ini kita total hasilnya 84 second dan dengan rata-rata 12 second. Nah, rata-rata keterlambatan di sini yaitu 12 second dari tiap job. Dan untuk maksimum lateness-nya kita lihat ada 39 second di job 5. Jadi untuk keterlambatan kita sudah mengetahui itu di job 5 dengan 39 second, maka penanganannya adalah dari job 5 ya. Jadi kita sudah diketahui job 5, maka di job 5 ini perlu dilakukan penanganan agar nilai dari keterlambatan 39 second ini bisa diperkecil atau bahkan bisa dihilangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.